kajian-kajian yang lain. Walhasil ini nama yang sangat asing kalau kita baca misalnya manakib muassis Nahdlatul Ulama, ini sosok nama yang baru gitu. Jadi kan kan aneh gitu kan, karena sejarah itu kan ya mestinya sejarah itu kan disampaikan apa adanya. Sejarah itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Nah, saya meragukan buku ini. Pertama, saya kira penulisnya menurut saya perlu dipertanyakan kompetensinya. Penulisnya saya kira perlu ditatakan otoritasnya. Benar penulisnya itu adalah ahli sejarah, sekolahnya di mana, ngajinya di mana. Sebelum nulis buku sejarah tentang NU ini, nulis sejarah apa dulu, Pak? Saya kira kredibilitas seorang penulis dalam sebuah syarah apalagi itu harus benar-benar dicek betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan dua kader muda NU di dalam bagaimana menyikapi sebuah buku yang sangat fenomenal ya. Nah, pada tepatnya dan intinya terkait dengan Habib Lutfi yang ingin agar kakeknya yaitu Habib Hasyim bin Yahya dimasukkan ke dalam sejarah berdirinya NU, dan bukunya sudah menyebar di dalam buku paket untuk sekolah dasar kelas 2 ya. Dan ini sangat-sangat mengejutkan bagi kita. Dan ada lagi satu buku judulnya saya lupa ya. Jadi selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Apa yang bisa Anda lihat tadi, kalau tidak salah itu Pak Kiai Kiki mengatakan bahwa salah satu tim untuk membuat sebuah buku, kemudian dari hasil riset bahwa ternyata tidak bisa ada fakta bahwa kakek dari Habib Lutfi sebagai salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama, sehingga tidak masuk ke dalam buku yang digagas oleh Kiai Kiki dan kawan-kawan. Baik, Dr. Ribut, bagaimana Anda melihat bahwa ini serius ini PBNU untuk meluruskan sejarah berdirinya NU? Bagaimana Anda berkomentar? Silakan. Ya, begini Pak Yusuf, tadi kan yang jelas ada klarifikasi dari beliau yang juga merupakan pengurus RMI ya, bahwa tadi saya dengarkan beliau menyampaikan dari Habib sendiri yang menyangkal adanya nama yang bisa dikatakan baru ya sebagai tokoh penting berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan kita sama-sama mengetahui ya, bisa dikatakan ini sudah menjadi persepsi umum, sebuah common sense ya, orang NU akar rumput pun ya mereka paham bahwa inisiator berdirinya NU yang memberi restu itu ya Mbah Khalil Bangkalan. Jadi halo, tidak ada nama sosok yang bernama Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, dan Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan itu nama yang asing sekali. Kalau kita melihat bagaimana embrio berdirinya Nahdlatul Ulama, mulai dari munculnya Taswirul Afkar 1914, munculnya Nahdlatul Wathon 1916, munculnya Nahdlatul Tujar, yang kumpulan para saudagar yang juga diinisiasi oleh ulama-ulama pesantren tahun 1918, sampai munculnya Nahdlatul Ulama yang semua sama-sama tahu, dan ini saya yakinnya ini mutawatir dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, bukan lagi syura wal istifadhah lagi. Ini memang dari awalnya sudah mutawatir bahwa berdirinya NU itu Hasyim Asy'ari melalui proses yang sangat panjang, tidak berani langsung menentukan tanpa ada isyarat dan juga restu dari gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Ini semua sudah maklum betapa ya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo itu
Beliau menjadi mediator, menjadi wasilah perantara Yai Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan itu menyampaikan isyaratnya mulai melalui tasbih sampai melalui tongkat ya kepada Bang Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang. Nah ini yang perlu dipahami ya. Ya puncaknya kan hingga akhir tahun 1924 itu kan beliau ngasihkan tongkat itu disertai lembaran berisi beberapa ayat Al-Qur'an ya, surat Toha ayat 17 sampai 23 itu tentang mukjizat Nabi Musa. Ya karena beliau ulama ya sudah maklum ya, jadi al-mahir yakfi bil isyarah, seorang alim, seorang cendekia, seorang ulama yang sejati ya sudah paham dengan isyarat-isyarat dari gurunya itu. Nah, walaupun sebelumnya seperti Mbak Yai Wahab Nasrullah itu sudah mengusulkan berdirinya Jamaiyah tahun 1924 itu, tapi Mbak Hasyim Asy'ari tidak langsung memberikan persetujuan ya berdirinya Jamaiyah itu sampai beliau melakukan istikharah ya. Ini kan tirakatnya beliau ya, para ulama itu melakukan istikharah, dan istikharah itu sampai kepada Yai As'ad. Jadi As'ad itu menyampaikan langsung kepada Syekhona Khalil Bangkalan, dan NU berdiri atas restu Khalil Bangkalan. Jadi tidak ada nama dari sosok yang disebut dalam buku yang beredar, buku ya RMI itu yang disebut sebagai buku pedoman untuk madrasah. Itu enggak ada Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan, itu tidak ada. Nah, oleh karena itu ini perlu dicermati baik-baik, karena suara adanya nama baru ini memang munculnya dari beliau Habib Lutfi Pekalongan ya, melalui ceramah-ceramah dan lain-lain ya, kemudian dikutip ya, termasuk tahun 2016 itu juga dikutip oleh NU Online yang kemudian dibantah sendiri oleh NU Online. Ya, pertama kali muncul tahun 2016, silakan dicek itu di situsnya NU Online, itu namanya masih ada. Ya, jejak digital, mudah-mudahan tidak dihapus seperti yang disebutkan tadi itu. Jadi disebutkan adanya nama Habib Hasyim Pekalongan itu. Nah ini yang menjadi hal yang perlu dikhawatirkan bagi ulama, bagi aktivis, bagi intelektual Nahdlatul Ulama, bahwa apabila Habib Lutfi itu mengungkap ada dua ulama penting dalam penentuan berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan dan Habib Hasyim Pekalongan itu, maka ya ini perlu diluruskan, karena berita yang beredar sekitar tahun 2016 itu mungkin nggak dianggap begitu serius ya, barangkali cuman kutipan biasa, tapi di era digital saat ini ya, kemudian di era branding sosok-sosok tertentu, akhirnya pendapat itu menjadi buku sekolah, madrasah, bahkan juga menjadi buku bacaan yang berjudul Cahaya dari Nusantara. Nah ini disebutkan dalam buku Cahaya dari Nusantara. Ya, NU Online juga mengutip dari www.habiblutfiyahya.net. Dari tahun 2016, NU Online juga mengutip dari situs yang bernama habiblutfiyahya.net. Nah ini yang kemudian kembali lagi persoalan sejarah ini sesuatu yang gharib ya, sesuatu yang asing ya dalam tradisi ilmu hadis itu bisa menjadi syuhra wal istiqamah, bahkan bisa menjadi mutawatir pada beberapa generasi berikutnya kalau tidak ada yang mengkanter. Dan alhamdulillah masalah sejarah ini kan PBNU sudah memberikan mandat ya kepada Rabithah Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren, ya juga kepada LP Ma'arif NU. Nah ini sekilas sejarah yang
yang perlu diluruskan, karena mohon maaf kalau ini adalah kebohongan yang masif, ya ini harus dibantah secara masif, ya. Kalau tidak maka akan menjadi keyakinan generasi NU mendatang, dan kalau sejarah ini rusak, ya bagaimana nasib NU di masa mendatang itu? Sejarah maka akan rusak juga. Nah ini Pak Yusuf, sekilas pendirian Nahdlatul Ulama. Baik, jadi Anda sebagai intelektual muda NU lulusan Sudan ini melihat bahwa ini kekhawatiran yang sangat luar biasa terhadap sejarahnya, sejarah NU atau katakan pengaburan sejarah NU. Nah, di Sudan sendiri kelompok-kelompok Anda ini bagaimana? Apakah ada sebuah kajian untuk meneliti tentang sejarah NU atau seperti apa, Gus? Pak Dokter? Ya, di Sudan sendiri ya kita itu kan karena di luar negeri, jadi hidupnya itu bangun tidur sampai tidur lagi itu ya kajian ya, kajian ke NU-an, keasudaan, dan turos produk intelektual ulama, termasuk kajian diplomasi Sudan, Indonesia, dan seterusnya. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari, karena memang kebetulan mereka itu statusnya banyak yang mahasiswa. Jadi apalagi soal masalah kajian sejarah itu sudah menjadi kajian yang serius walaupun dikemas santai, ya. Biasanya Les Bumi mengadakan kajian itu, atau Lapesdam, atau termasuk LTN membuat tulisan tentang itu, ya, termasuk kajian-kajian yang lain. Walhasil ini nama yang sangat asing kalau kita baca misalnya manaqib Muassis Nahdlatul Ulama, ini sosok nama yang baru gitu. Jadi kan kan aneh gitu kan, karena sejarah itu kan ya mestinya sejarah itu kan disampaikan apa adanya. Sejarah itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Makanya ini perlu ditegaskan. Ya kalau seandainya Habib Hasyim itu pendiri PC NU Pekalongan, barangkali masih bisa dinalar gitu ya, sebagai inisiator cabang gitu. Tapi kalau sampai inisiator ini kok tidak ada kabarnya, dan PBNU ya ngambil sikap, ya ini patut disyukuri. Ya walaupun bisa dikatakan telat, ya bukan telat sih, ya. Ya tapi ya memang begitu, kalau memang sudah menjadi bahan edukasi di masyarakat dari buku buku pedoman itu sangat berbahaya. Mestinya kan buku untuk dikaji oleh intelektual, bukan untuk kaji pedoman anak-anak madrasah. Nah ini yang sangat disayangkan, ternyata tidak hanya masuk dalam buku bacaan, tetapi juga masuk pada buku madrasah. Nah ini yang sebagaimana diklarifikasi dari RMI, ya, seperti yang dipaparkan Pak Yusuf dalam slide-nya itu, buku pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah ke NU-an. Nah ini ya ya sangat mengkhawatirkan, ya, karena kalau ingin merubah masa depan masyarakat arahnya kemana, ya rubah saja sejarahnya itu, karena kita ini didoktrin, ya, jangan sampai kita sekali-kali melupakan sejarah, karena kritik sejarah hakikatnya untuk membangun masa depan. Nah kalau kritik sejarah kita nggak benar, bagaimana bisa merawat jagat dan membangun peradaban, ya, termasuk peradaban Islam di Nusantara ini, Pak Yusuf. Ya, ini kegelisahan intelektual bagi cendekiawan NU, Pak Yusuf. Ada channel di BTV itu membicarakan masalah pemalsuan sejarah NU ini 8 bulan yang lalu itu sudah bersuara, dan saya berpikir ini para ilmuwan, ya, itu juga harus melakukan screening terkait masalah informasi, terutama di Nahdlatul Ulama, sebelum dijadikan sebagai pedoman sekolahan, karena ini akan membentuk generasi yang cacat pemahaman dalam masalah sejarah itu. Jadi kalau tadi disampaikan, bahkan PBNU juga ngambil sikap itu bisa dikatakan ini sebuah bid'ah, ya, bid'ah tarikh, ya, bid'ah dalam sejarah, ya, mengada-ngada dalam sejarah. Ya, kalau artinya bagaimana mungkin sosok yang tidak dikenal tiba-tiba menjadi orang
orang sentral di dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, berjajar bersamaan dengan Syekhona Khalil Bangkalan, yang mana Habib Lutfi mengatakan dalam buku, dalam kutipan-kutipan yang ada dalam buku itu, ya kalau dua orang ini setuju ya teruslah, kalau nggak setuju ya jangan. Itu kan secara tidak langsung ya, bahwa kalau tanpa restu Habib Lutfi, tanpa restu Habib Hashim tidak mungkin NU berdiri. Dan ini kemudian dikembangkan oleh Habib-Habib yang lain, ya termasuk penceramah, ya misalnya Habib Bahar dan lain-lain. Kalau tidak ada 5 Habib, maka NU tidak akan berdiri. Oleh karena itu, kalau ini memang sebagai bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada dalam sejarah, ya kita ikuti pesan Nabi. Ini ada hadis yang menarik ini, Pak Yusuf, yang relevan dengan situasi saat ini. Ya, bagi ulama Nahdlatul Ulama, termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini bagaimana ngambil sikap? Ini diriwayatkan oleh An Jabir ibn Zaid, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, "Idza dhaharatil bid'ah fi ummati fa'alal alim ayyudhil ilmahu." Ya, kalau ketika muncul bid'ah di tengah umatku, ya bukan bid'ah dalam arti ini ya, dalam arti tradisi kita yang menolak Wahabi, bukan. Bila muncul bid'ah di tengah-tengah umatku, ya termasuk bid'ah sejarah ini, maka bagi seorang yang alim harus menampakkan ilmunya untuk melawan bid'ah tersebut. Ya, kalau enggak, ya maka fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sharfun wala adlun. Ya, ini jika mereka tidak melakukan yang demikian itu, maka baginya laknat dari Allah, malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima ibadah sunnah dan fardunya. Oleh karena itu, ini bukan hal sepele. Kalau ceramah itu di video sudah beredar sekian banyak, ya maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan surah wal istifadhah. Susah nanti merubahnya kalau sudah mengakar di tengah-tengah Nahdliyin, terutama generasi masa depan Nahdlatul Ulama itu. Oleh karena itu, ya kalau sudah ada keganjilan, ya ini harus ada sikap yang paten. Jadi sikap yang paten supaya tidak memunculkan masalah klasik di kemudian hari. Ya, jadi kembalilah kepada Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali itu. Beliau kan punya prinsip di dalam menangani keganjilan-keganjilan itu yang disebut dengan keraguan metodologis, ya. Yang beliau juga dalam kitabnya Al-Mungkin minad Dhalal, ya beliau mengatakan asyaku al-martabatul ula minal yakin. Keraguan adalah peringkat pertama keyakinan. Jadi ini harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau enggak, dikhawatirkan ke depan itu akan terjadi fitnah kubro. Itu kalau meminjam bahasanya Yai Ubed tadi, itu kalau ada fitnah kubro itu jadi masalah itu. Ya, jadi kedustaan, kebohongan masif harus segera dilawan. Nah, jangan diam para cendekiawan itu. Ya termasuk ya masalah kalau dikaitkan dengan nasab misalnya, ini adalah suatu dinamika. Misalnya kalau PBNU sudah ngambil sikap dalam hal ini, tentunya nanti akan berpikir bagaimana mengambil sikap yang ilmiah, karena ini ranah keilmuan. Jadi ada persoalan nasab, ada persoalan sejarah, ada persoalan makam dan lain-lain. Ya karena NU ini kan ya sebelum membangun peradaban otomatis harus bisa menjaga sejarahnya. Ya kalau sejarah aja sudah keruh, sudah terinfiltrasi oleh kepentingan-kepentingan, wah ini kita nggak bisa berharap bahwa kita ke depan akan bisa punya karakter yang orisinal. Jangan-jangan karakter kita akan berubah, ya kalau tidak segera diambil tindakan. Jadi kalau misalnya sejarah NU itu, ya saya apresiatif sekali. Misalnya Gus Yahya itu, beliau kan juga menulis buku PBNU, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Jadi punya misi untuk merawat jagat, membangun peradaban. Dan beliau termasuk yang menolak tesis ya bahwa berdirinya NU itu karena
dipicu oleh munculnya Wahabisme di Hijaz, di Haramain Syarifain. Ya, beliau menolak tesis itu karena di NU bukan itu, tapi ada visi global. Namun demikian, ya kalau beliau menolak tesis beliau NU karena Wahabi, bagaimana dengan gerakan-gerakan yang bisa dikatakan sekarang ini sebagai gerakan bisa dikatakan neokolonialisme, ya, penjajahan baru. Ya, ini kan penjajahan baru ini, sejarah disimpangkan, ya, banyak hal-hal yang disimpangkan ini nggak bisa dianggap sepele. Bagaimana di Kiai Ubaid juga menyampaikan Habib Usman bin Yahya itu melarang pribumi untuk berjihad dan seterusnya itu. Nah, ini fakta-fakta sejarah ini sekarang sudah banyak diungkap dan memang konsisten antara sumber satu dengan sumber yang lain. Yang ini tentunya akan membuat masyarakat kita itu melek dengan sejarah dan juga melek alam gaib dalam tanda kutip, ya, media sosial. Karena banyak kiai-kiai yang belum update dengan Oke, baik. ketinggalan zaman. Makanya alhamdulillah adanya Pada Suka TV ini membawa pencerahan untuk peradaban baru di masa yang akan datang. Siap, makasih, Dokter. Gus Malik, saya sebentar, Pak Dokter. Saya nyapa dulu Gus Malik. Gus Malik sudah siapkah? Anda kelihatannya banyak tenis ini nih. Halo. Keserimut tenis, silakan. Sudah bisa? Ya, bisa. Oh ya, oke. Ya, silakan Gus. Menanggapi, kita udah hampir 1 jam. Udah 1 jam kita bicara nih. Silakan Gus. Aduh, mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Yusuf Mars, owner atau host Pada Suka TV. Kemudian Bapak Kiai Rahmat Zailani, kemudian ada Dr. Ribut Nur Huda dan Hadratus Syekh Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Sehat Kiai? Saya langsung pada masalah ya. Mohon maaf tadi biasanya gadget yang saya pakai itu ya, lagi tidak ada di rumah. Jadi pakai gadget lain ya akhirnya. Saya baru nyampe ke rumah, baru turun dari mobil. Tadi sempat mendengarkan, tapi sinyalnya nggak karu-karuan. Jadi saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa merespon apa yang sudah menjadi perbincangan teman-teman, terutama Kiai Buatillah, Kiai Ribut, Kiai Kiki, karena tidak lengkap tadi mendengarnya. Tapi saya memiliki opini begini, Pak. Yang pertama bahwa ini klaim sejarah. Klaim sejarah itu kalau dalam bahasa politik itu atau bahasa konflik antar negara itu disebut bagian dari perang, itu namanya klaim sejarah. Jadi kalau ada satu kelompok atau ada satu negara ingin mencaplok kelompok lain, salah satu yang harus dilakukan adalah merebut peran dalam sebuah peradaban. Sejarah itu bagian penting dari peradaban itu. Saya kira apa yang terjadi sekarang, klaim sejarah oleh pihak manapun, termasuk pihak-pihak yang mengklaim tentang berdirinya NU, saya kira bagian dari cywar, bagian dari perang psikologi untuk merebut, ya mungkin tidak merebut NU, tapi merebut pengaruh Nahdlatul Ulama. Dan karena itu kelompok ini saya kira sudah melakukan beberapa pembelokan sejarah, melakukan abuse, Pak. Abuse atau penyimpangan sejarah yang saya kira ada motif politik atau motif kepentingan kelompoknya, setidaknya status sosialnya meningkat atau status sosialnya akan menghadirkan privilege tertentu terhadap kelompoknya. Makanya Kiai Ubaid, klaim sejarah ini kan dalam kurung pembelokan sejarah ini kan sebetulnya terjadi tidak hanya kepada NU, Pak. Kita tahu terjadi kepada yang paling prinsip adalah Islamisasi kita, Pak.
apa yang sudah dilakukan oleh Wali Songo diklaim sebagai kontribusi sejarah yang tidak ada, dibelokkan. Kemudian klaim terhadap berdirinya NU, kemudian klaim terhadap kemerdekaan. Saya kira itu semua klaim sejarah yang saya kira itu tidak hanya kemudian membuat rusak sejarah kita, tetapi ada kepentingan tertentu. Nanti saya akan coba bicara tentang apa implikasinya terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap NU kalau kemudian klaim sejarah ini tidak diantisipasi dan tidak diubah. Saya tidak banyak berbicara tentang pendiri NU ya. Tadi sudah disampaikan secara cukup lengkap oleh Kiai Ribut. Saya hanya menyimpulkan begini, Pak. NU itu didirikan tidak dalam ruang yang kosong. NU itu dibuat tidak dalam situasi tanpa motif mulia di dalamnya. Nah, kalau kita tahu latar belakang berdirinya NU itu kan karena ada situasi keagamaan global. Anggap saja di Jazirah waktu itu kan Raja Saud waktu itu melakukan penguatan terhadap Wahabi. Raja Saud butuh legitimasi agama, butuh legitimasi kekuatan dari sisi teologis. Makanya kemudian Wahabi itu kemudian menjadi resmi sebagai aliran resmi di Arab Saudi. Karena itu maka ada semangat untuk menghilangkan pengaruh madhab-madhab di Arab itu atau di Jazirah atau di Mekah, Madinah lah begitu. Itulah salah satu bentuk yang kemudian membuat keprihatinan para ulama kita sehingga ini perlu diantisipasi. Bahkan sampai ada isu kemudian pembongkaran makam Rasulullah dan seterusnya itu. Jadi misinya luar biasa Pak, untuk menegakkan kembali ajaran-ajaran agama, untuk mengembalikan kembali ajaran-ajaran agama, dan memastikan bahwa ajaran-ajaran agama, terutama yang berkiblat kepada 4 madhab itu bisa diselamatkan, bisa dilestarikan, bukan hanya di Mekah tapi di seluruh dunia. Nah, ini yang pertama ini. Karena itu sekali lagi penting sejarah itu. Jangan sampai kemudian aspek-aspek seperti hilang. Yang kedua saya kira NU itu dibuat karena ada kepentingan sejarah di Indonesia. Dalam kurung menghadapi kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Jadi semangat dua itu selain semangat yang lain itulah yang menjadi prinsip bahwa NU itu dibentuk di negara kita. Jadi luar biasa, Pak. Makanya tadi diceritakan oleh Pak Ribut atau Dokter atau Kiai Ribut bahwa Komite Hijaz tanggal ditentukannya Komite Hijaz itu tanggal 31 Januari dan itulah yang dianggap kemudian berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi ceritanya waktu itu kira-kira kalau bahasa saya itu ada semacam muktamar pemikiran Islam di dunia lah begitu yang mau dibikin di di Arab Saudi waktu itu. Nah, karena itu kita minta atau beberapa tokoh Kiai Wahab Hasbullah minta kepada pemerintah Indonesia untuk mengirimkan kontingen, mengirimkan utusan. Berkali-kali Kiai Wahab Hasbullah melobi Kiai Mansur, Cokro Aminoto begitu untuk mengirimkan delegasinya dalam muktamar atau konferensi pemikiran Islam itu di dunia itu. Nah, kemudian dibuatlah Komite Hijaz. Tetapi kan utusannya harus resmi. Ini mandatnya dari siapa? Ini utusannya dari organisasi apa? Dibentuklah Nahdlatul Ulama sebagai legitimasi, kemudian sebagai legitimasi atas peserta Komite Hijaz untuk mengikuti muktamar peradaban Islam di dunia lah, kira-kira begitu. Ini luar biasa, Pak. Nah, karena itu sekali lagi kalau ini bukan ini menjadi penting. Makanya saya mengumpamakan perannya Kiai Hasyim Asy'ari, perannya Kiai Khalil Bangkalan, perannya Kiai Wahab Hasbullah, kemudian perannya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Itu luar biasa, Pak. Kalau saya mengilustrasikan bahwa inisiator pembentukan NU itu sebetulnya Kiai Wahab Hasbullah, Pak. Inisiator ya, Kiai Wahab Hasbullah. Kemudian yang memfasilitasi pendirian itu ya Kiai As'ad. Kiai As'ad sekaligus menjadi mediator antara Kiai Khalil dengan Kiai Hasyim Asy'ari kan begitu. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian yang menjadi penentu, nah sementara Kiai Khalil itu adalah menjadi kira-kira penasehat lah begitu. Jadi 4 kekuatan, 4 ulama itu punya peran masing-masing sehingga kemudian
Komite Hijaz dan kemudian Nahdlatul Ulama itu dibentuk. Ini sejarah, Pak. Makanya saya tidak setuju betul kata Kiai Ubadillah itu. Sejarah itu Pak, ada metodologinya. Sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan kalau kemudian metodologinya itu bisa jelas secara ilmiah. Sebaliknya, kalau sejarah itu ditulis atas dongeng, atas cerita-cerita yang tidak terkonfirmasi, atas riwayat-riwayat yang tidak bisa kita konfirmasi dan verifikasi, itu meragukan, Pak. Apalagi kemudian kata Ubaidillah tadi itu di tengah-tengah sejarah atau pembuatan sejarah yang berdasarkan kepada dongeng, berdasarkan kepada riwayat, itu kemudian dibumbui dengan glorifikasi. Di mana-mana yang namanya glorifikasi itu pasti melebih-lebihkan. Di mana-mana yang namanya glorifikasi itu pasti ya ngunggul-ngunggulkan. Artinya apa? Ketika sejarah itu ditulis tidak dengan metode yang jelas, tidak dengan riset yang jelas, dan kemudian glorifikasinya terlalu kental, ya maka sejarah itu menurut saya sejarah-sejarahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kemudian harus dipertanyakan oleh organisasi, dalam hal ini NU, untuk mempertanyakan sejarah-sejarah yang dibuat itu. Karena begini, Pak, kalau sejarah itu dibuat tanpa kemudian pakai metodologi yang ketat, maka siapapun itu bisa bikin sejarah atas dongeng, atas riwayat, atas cerita yang nggak jelas, tidak bisa diverifikasi sumbernya, tidak kemudian tidak bisa dikonfirmasi orangnya, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak ngerti ini. Makanya kenapa kemudian yang pertama yang saya kritisi dari buku catatan apa tadi itu? Catatan Nusantara itu. Bukan catatan Nusantara, ya, catatan Yaman itu. Cahaya Nusantara itu, cahaya dari Nusantara. Cahaya Nusantara Itu bukunya Kiai Ubed ini. Nah, saya meragukan buku ini. Pertama, saya kira penulisnya menurut saya perlu dipertanyakan kompetensinya. Penulisnya saya kira perlu ditatakan otoritasnya. Benar penulisnya itu adalah ahli sejarah, sekolahnya di mana, ngajinya di mana. Sebelum nulis buku sejarah tentang NU ini, nulis sejarah apa dulu, Pak? Saya kira kredibilitas seorang penulis dalam sebuah sejarah apalagi itu harus benar-benar dicek betul. Yang kedua saya kira RMI Tegal ya, penulisnya ya, penerbitnya ya. Saya kira teman-teman RMI Tegal harus memastikan bahwa penulisnya itu benar-benar orang yang kredibel tentang penulisan sejarah. Yang kedua saya kira ini buku ini metodologinya lewat penelitian pustaka atau dia lewat interview. Kalau lewat interview wawancara siapa yang diinterview? Kan begitu. Kemudian apakah pustaka itu dikonfirmasi, sudah diverifikasi dan seterusnya. Dan RMI Tegal ya sebagai penerbit dari buku ini apakah sudah mengkonfirmasi kepada lembaga-lembaga di atasnya? Apakah PWNU ataukah kemudian PBNU yang sudah menulis sejarah berdirinya NU sebelumnya? Nah ini kan penting. Jangan kemudian mohon maaf karena Habib yang nulis, ya. Jangan kemudian karena narasumbernya, mohon maaf Habib Lutfi yang mungkin dianggapnya sesepuh, kemudian langsung ditulis, Pak, tanpa dikonfirmasi apapun. Saya setuju dengan Kiai Ubed, siapapun yang nulis sejarah, mau kemudian posisinya seperti apa, mau jabatannya seperti apa, bahkan mungkin pinternya seperti apa, tetap Pak harus dikonfirmasi. Referensi, rujukannya, pustakanya tetap harus dikonfirmasi. Nah, wawancara atau fact finding, pencarian fakta tetap harus dikonfirmasi demikian rupa. Kenapa kok begitu? Karena sejarah itu ilmu pasti, bukan ilmu tebak-tebakan. Kalau pemikiran kan kadang pasti, kadang tidak. Tidak perlu kemudian kevalidan sumber dan seterusnya itu. Tapi kalau sejarah itu ilmu pasti. Dan saya kira PCNU Tegal, RMI Tegal, saya kira harus menjadi pelajaran ini. Karena harus dikonfirmasi, Pak, tentang sumber, tentang pustaka, siapa yang diwawancarai, sumbernya dari mana, dan sebagainya. Nggak bisa sekali lagi kemudian secara itu ditulis oleh atas dongeng yang tidak bisa dijelaskan, pertanggungjawabannya itu nggak bisa. Itu yang pertama. Karena itu menurut saya Pak Yusuf sudah benar apa yang dilakukan oleh NU. Nah sebelum ke NU,
saya ingin mengatakan begini. Sejarah apapun itu implikasinya luar biasa, Pak. Itu dahsyat, Pak, sejarah apapun ya. Apakah sejarah tentang sebuah negara, sejarah tentang sebuah organisasi, apalagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Jangan sembarangan, Pak, gitu kan. Kenapa kok begitu? Implikasinya luar biasa. Yang pertama, implikasinya itu eksistensi Nahdlatul Ulama, Pak, luar biasa, Pak. Kita ini dari kecil sebelum lahir kita ini sudah warga Nahdlatul Ulama, Pak. Kakek kita, nenek kita, kemudian kita, umi kita itu semuanya NU, Pak. Kalau sejarah NU kemudian tanda petik dipertanyakan karena munculnya buku sejarah lain, itu luar biasa, Pak. Eksistensi NU menjadi dipertanyakan. Identitas NU itu menjadi diragukan oleh semua orang. Benar nggak Ki Hasyim Asy'ari itu membentuk NU? Benar nggak ada sekian banyak orang yang mendirikan NU dan seterusnya? Itu implikasi negatifnya, Pak Yusuf. Jadi satu implikasinya pembelokan sejarah itu atau manipulasi sejarah ini implikasinya kepada identitas sebuah organisasi Nahdlatul Ulama atau eksistensi sebuah organisasi besar bernama Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Pak, ya, pemalsuan atau abuse sejarah ini itu bisa kemudian mengakibatkan penghargaan kita, penghormatan kita terhadap founding fathers pendiri Nahdlatul Ulama. Saya khawatir, Pak, ketika kemudian sejarah NU itu dibelok-belokkan pendiriannya, saya langsung mikir, gimana Ki Hasyim Asy'ari, gimana Kiai Bapak Hasbullah, di mana kemudian Kiai Samsul Arifin, di mana kemudian Kiai Khalil Bangkalan Madura dan seterusnya kiai-kiai yang lain. Yang memberikan nama Nahdlatul Ulama itu kan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Di mana kemudian eksistensi beliau? Kalau kemudian sejarah itu dibolak-balik, dimanipulasi, mohon maaf, oleh orang-orang yang nggak jelas, Pak, jelundrungnya. Saya sudah cek, Pak, Habib Hasyim bin Yahya yang diklaim sebagai salah satu pendiri NU itu tidak punya, memang beliau ulama besar, Pak, tapi tidak punya keterkaitan sedikit pun dengan Nahdlatul Ulama. Tidak punya keterkaitan dengan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Sama dengan klaimnya para habaib itu yang klaim bahwa Habib Ali Kuitang salah satu pendiri NU. Itu juga jadi pertanyaan, Pak. Lawang Habib Ali Kuitang itu mengakui dan menyatakan dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama itu tahun 1933 apa 35. Sementara NU itu dibuat tahun 1926. Termasuk sejarah, makanya saya usul kepada Pak Yusuf Mar. Coba kita hitung satu-satu sejarah atau klaim sejarah itu. Nah, kenapa NU itu didirikan di Surabaya, Pak? Tidak kemudian dibuat di Batavia. Itu juga ada sejarahnya, Pak. Nah, salah satunya karena Batavia dikuasai oleh Belanda dan menjadi pusat pemerintahan Belanda. Yang kedua, karena keberadaan kiai-kiai NU di Batavia di Jakarta waktu itu tidak diakui oleh Belanda karena posisinya vis-a-vis atau konfrontatif dengan Belanda. Pejuang, Pak. Sementara kemudian Habib-Habib atau kemudian Mufti Habib Utsman bin Yahya itu berkolaborasi, Pak, menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda. Itulah yang kemudian membuat NU tidak strategis dibentuk di Jakarta, tetapi lebih pas dibentuk di Surabaya. Itu salah satunya. Nah, yang ketiga, Pak Yusuf, efek dari pembelokan atau pemalsuan sejarah itu adalah disorientasi kader NU, Pak. Itu bisa membuat kader NU, umat itu bingung, Pak. Ini sakjane sing membuat yang mendirikan NU itu siapa sih begitu? Apa benar ada salah satu habaib yang berperan besar atas berdirinya NU? Itu kan jadi masalah, Pak. Nah, makanya saya kira disorientasi kepada anggota NU itu menjadi berbahaya bagi jamaah NU, bagi kader-kader NU untuk memastikan penghormatannya terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir saya kira menyangkut kredibilitas organisasi, Pak. Ya, ketika sejarah itu diotak-atik, ketika kemudian sejarah itu dipalsukan, ketika sejarah itu di-abuse atau diselewengkan dengan cara yang sama sekali tidak ilmiah, dengan cara yang menurut saya meragukan secara metodologi, ini menurut saya pelecehan terhadap NU. Dan itu akan kalau ini tidak direspon dengan sangat cepat dengan baik oleh PBNU, saya kira ini berbahaya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan,
kita apresiasi dengan apa yang dilakukan atau diputuskan oleh Ketua Umum PBNU dan Rois Am PBNU dengan satu segera menarik dan segera mengembargo, melarang menarik buku-buku sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Tapi langkah kedua yang harus segera dilakukan oleh NU adalah segera NU segera NU memastikan dokumentasinya baik dalam bentuk manuskrip maupun dalam bentuk data-data yang lain tentang pendirian NU. Meskipun dari dulu kita percaya apa yang diceritakan oleh Dr. Ribut itulah fakta dinamika berdirinya NU. Tetapi saya kira PBNU itu harus membuat satu buku sejarah yang itu distempel benar sebagai satu-satunya buku sejarah yang otoritatif, satu-satunya buku sejarah yang secara resmi dikeluarkan oleh PNU, dan itulah yang menjadi pegangan tidak hanya kader NU tetapi jamaah Nahdien secara lengkap di Indonesia maupun di negara-negara lain. Saya kira segera langkah itu dilakukan dan saya kira NU punya sumber daya manusia yang kuat, NU punya kader-kader yang kuat untuk membukukan baik secara manual dalam bentuk buku maupun secara digital. Sudah saatnya PBNU memastikan dan membuat buku baku, babon lah kira-kira begitu. Buku pasti yang dibuat pasti sejarahnya oleh Nahdlatul Ulama. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh dua kader muda NU kita, yaitu Dr. Ribut dan Gus Malik ya, terkait dengan menanggapi polemik daripada pembelokan sejarah NU. Dan ini sudah ditanggapi oleh Ketua PBNU, itu Ki Haji Yahya Stakuf ya. Nah, jadi luar biasa sekali. Nah, ada beberapa hal yang harus kita bahas pada kali ini terkait dengan tanggapan beliau. Yang pertama, Dr. Ribut mengatakan Habib Lutfi terungkap mengungkapkan ada dua tokoh yang sangat penting di dalam mendirikan NU itu. Terlepas daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari ya, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan, dan yang satunya memasukkan kakeknya yaitu Habib Hashim bin Yahya alias kakek Habib Lutfi. Ini jelas-jelas bahwa siapa Hashim bin Yahya ini, Habib Hashim bin Yahya ini, memang seperti yang dikatakan Dr. Ribut itu, dia itu seorang ulama. Namun ketika di dalam pendirian NU itu tidak ada sejarahnya beliau ini. Bahkan yang kita ketahui, Habib itu seperti yang diterangkan oleh kalau tidak salah Gus Haramain ya, ketika para kiai berjuang membela NKRI ini dengan salah satunya mendirikan NU, yaitu kebangkitan daripada para kiai, para ulama. Ternyata yang Belanda ini bekerja sama dengan para habaib gitu, sebagai mufti daripada Belanda. Nah, ini merupakan pembelokan sejarah yang sangat bahaya sekali. Seperti yang dikatakan oleh Gus Haramain itu, yaitu ketika seseorang ingin merusak sejarah, ketika orang ingin merusak suatu atau mencangkok suatu wilayah, maka dia akan membuat sejarah bagi wilayah tersebut. Dan Dr. Ribut mengatakan juga bahwa ketika kita ingin menentukan arah suatu daerah atau suatu bangsa, maka rusaklah sejarahnya. Ini dua kader muda yang sangat luar biasa sekali. Banyak hal yang disampaikan terkait Dr. Ribut dengan awal-awal statementnya meluruskan sejarah bahwa benar Habib Hashim bin Yahya alias kakek Habib Lutfi itu memang tidak ada gitu. Maksudnya tidak ada di dalam pembuatan atau pencetusan daripada NU itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu saja saudara sekalian dapat kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.